Berikut tips buat kamu biar duit gajian gak habis sia-sia. Buat rencana finansial, investasi, catat pengeluaran harian, tunaikan zakat dan infak. Tunaikan zakat dan infak di BMH mudah dan menyenangkan bukan? Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di channel Majalah Syahid, channel Majalah Suara Hidayatullah. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, gimana Ramadan nih hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada, tetap istiqomah di bulan Ramadan ini insyaallah. Pada kesempatan kali ini di studio channel Majalah Syahid kedatangan kawan kita, sahabat kita, anak muda yang paling terpenting. Beliau adalah bernama Ardiansyah Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Iya. Bang Ardiansyah ini merupakan lulusan terbaik dari Sekolah Dai. Sekolah Dai ini adalah gagasan atau inisiasi dari Pos Dai yang kepanjangannya Persaudaraan Dai Indonesia. Ini merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah Hidayatullah. Dan memang Pos Dai selama ini selalu memproduksi atau mengkader para dai dan setiap tahun selalu melahirkan dai-dai tangguh untuk dikirim ke berbagai daerah. Dan Bang Ardian angkatan yang ke-8 ya? Ke-8 Ustaz. Yang ke-8. Ya. Baik, tadi sore alhamdulillah beliau telah diwisuda bersama dengan kawan-kawannya sebanyak 34 orang dan semua dai-dai itu dikirim ke berbagai daerah, betul ya? Iya, betul. Kecuali Bang Ardian, beliau tetap bertahan di Sekolah Dai Indonesia untuk terus membina dan mengkader lagi, begitu ya? Insya Allah. Baik, Bang Ardian, mungkin kita Ya. bisa sharing ya dengan para pemirsa dimanapun berada tentang Sekolah Dai ini. Ya. Apa yang menjadi ketertarikan Bang Ardian untuk bergabung di Sekolah Dai Indonesia? Sekolah Dai, silakan. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, terus kepada Ustadz Ahmad Damanik yang saya hormati. Saya tertarik untuk masuk ke Sekolah Dai ini berawal dari iseng-iseng aja Ustadz buka YouTube tentang Sekolah Dai. Gimana Sekolah Dai itu saya perhatikan dari channel YouTube-nya itu merupakan salah satu institusi pendidikan yang sudah berpengalaman dalam mencetak para kader sejak berdirinya itu tahun 2015 sampai sekarang alhamdulillah sudah 8 angkatan Ustadz. Dalam artinya sudah mencetak ratusan kader yang sudah berdakwah dan ditugaskan di seluruh pelosok Nusantara tanpa ada rasa keluhan dan masalah sekalipun di dalam penugasan kami. Sering mendengar cerita dari ustadz-ustadz kami di sekolah, katanya para alumni itu ketika ditugaskan itu mereka siap Ustadz, artinya siap menerima segala resiko dan tantangan di dalam dakwah itu mereka sudah siap ketika mereka ditugaskan begitu saja. Jadi hal ini yang merupakan salah satu ketertarikan saya untuk bergabung di Sekolah Dai Hidayatullah. Selain itu kurikulumnya juga yang sangat padat Ustaz. Ketika kita di Sekolah Dai itu kita belajarnya mulai subuh Ustaz, atau bisa dikatakan mulai jam 3 pagi kita sudah ada aktivitas qiyamul lail, tahajud. Terus setelah itu sholat subuh. Untuk puasa untuk hari Senin dan Kamis itu kita adakan kita biasa sholat sunnah puasa sunnah, mengadakan puasa sunnah Senin Kamis. Dan puasa-puasa sunnah yang lain misalnya kalau ada puasa Arafah kita puasa Asyura juga Ustaz. Ya. Dan kegiatan-kegiatan KBM yang dimulai itu ketika setelah subuh biasa ada ta'lim dan atau kalau hari Jumat itu kita ada halaqah Quran. Setelah itu banyak kegiatannya, ada kerja bakti dan proses kegiatan belajar mengajar yang sangat padat dengan materi-materi yang Masya Allah berkualitas dengan guru pengajar-pengajar yang juga berkompeten Ustaz. Apa saja materi-materi yang diajarkan selama di Sekolah Dai? Oh ya, untuk materi-materinya itu pemirsa ingin mengetahui di Sekolah Dai itu kita diajarkan
materi-materi diniyah yakni bahasa Arab, Ustaz, seputar percakapan bahasa Arab, latihan percakapan, terus ilmu nahwu, ilmu shorof, terus ilmu fikih ibadah, ya fikih ibadah, Ustaz. Terus kita diajarkan juga tentang fikih dakwah, bagaimana cara berdakwah secara baik dan benar. Nanti ketika terjun di masyarakat kita harus bagaimana berinteraksi dengan masyarakat dengan pendekatan dakwah yang kita lakukan itu secara baik, Ustaz. Selain itu kita juga diajarkan Ustaz muhadoro itu semacam latihan ceramah, latihan pidato ya, latihan pidato dan latihan kultum. Kita juga setiap hari Jumat itu bergiliran Ustaz untuk khutbah. Setiap santri itu digilir untuk khutbah, latihan khutbah gitu istilahnya. Di sekolah ya, setiap Jumat Ustaz. Jadi semua santri itu diarahkan untuk dijadwal untuk mengisi khutbah Jumat begitu, dan materi-materi yang lainnya terutama yang saya suka itu kalau di sekolah itu mengadakan cerdas cermat setiap bulan, Ustaz. Ya, ada cerdas cermat setiap bulan itu, masya Allah, itu kegiatan yang sangat seru, Ustaz. Seru ya. Ya. Menari, mengasah kemampuan, ya. Ada hadiahnya juga. Ya, ada hadiahnya juga, Ustaz. Baik, Bang Ardian. Ya. Namanya ini kan sekolah dai ini. Ya. Kalau sekolah dai berarti kan artinya sekolah untuk mencetak kader dai kan ya, gitu ya. Ya, benar, Ustaz. Apakah memang ada niat, ada cita-cita untuk menjadi seorang dai, Bang Ardian, sebelum waktu SMP, SMA itu ada cita-cita? Oh ya, terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah untuk keinginan untuk menjadi dai itu saya telah tumbuh sejak kecil, Ustaz. Tumbuh sejak kecil, dari saya suka dengar-dengar ceramah-ceramah agama, terutama ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz kondang seperti Allah yarham Kiai Haji Abdullah Said, Ustadz Abdullah Said, Allah yarham. Tulisan-tulisan beliau yang di majalah itu masya Allah juga sangat menggugah. Terus ceramah-ceramah dari dai-dai kondang yang lainnya itu seperti Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, Ustaz. Dari sejuta umat ya. Terus yang lainnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Allah yarham, dan seterusnya. Itu yang membuat motivasi saya, menjadi motivasi utama saya untuk menjadi seorang dai. Tetapi ketertarikan saya untuk menjadi dai di Hidayatullah ini karena saya sering membaca majalah Hidayatullah itu pada serial dai-nya, Ustaz. Di mana dai-dai Hidayatullah itu ditugaskan di tempat-tempat yang terasing, tertinggal, dan istilahnya terbelakang begitu, ya, istilahnya 3T atau 5T sekarang ya gitu, Ustaz ya. Terluar ya gitu, Ustaz, terluar dan jarang terjamah oleh pemerintah. Itu yang membuat di dalam daerah-daerah itu saya lihat dai-dai itu eksis, Ustaz. Makanya saya memberanikan diri untuk mendaftarkan diri di sekolah dai itu karena itu, Ustaz. Karena saya melihat kiprah-kiprah para dai di Hidayatullah khususnya di daerah-daerah tersebut itu sangat masya Allah sekali gitu, Ustaz. Ya. Kan masih muda nih, masih muda, masih lincah, masih gagah. Ya. Dan kebanyakan anak-anak muda sekarang itu kan ini ya pragmatis, gitu ya. Maksudnya lebih senang, lebih suka yang sifatnya senang-senang, nongkrong-nongkrong di kafe. Oh ya, yang enak gitu, ya. Tapi Bang Ardiansyah memilih jalan dakwah. Ya. Apa yang mendorong Bang Ardiansyah untuk memilih jalan dakwah dan ingin menjadi seorang dai? Oh iya. Baik, Ustadz, yang mendorong saya untuk menjadi seorang dai itu firman Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam surah Al-Fussilat, ada bunyinya waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang lebih baik perkataan dari perkataan orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah ayat yang menjadi motivasi utama bagi saya untuk memberanikan untuk menjadi seorang dai dengan mendaftar di sekolah dai, belajar di sana selama setahun, dan insya Allah berkiprah dan bertugas di mana saja berada. Meskipun pada awalnya mungkin di sekolah awal penugasan mungkin di sekolah dai, mungkin insya Allah di penugasan berikutnya mungkin di tempat-tempat yang berikutnya insya Allah saya siap untuk itu. Dan
firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu menolong agama Allah maka pasti kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua ayat itu merupakan dua ayat yang memotivasi bagi saya untuk menjadi seorang dai, Ustaz. Jadi apalah namanya itu, kita ini di dunia ini kan hanya sementara, Ustaz. Bolehlah kita kejar dunia, tapi istilahnya akhirat kita jangan dilupakan, Ustaz. Ya, itu kalau kita perhatikan doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu kita perlu hayati baik-baik, Ustaz. Kita meminta kebaikan dunia, kebaikan di akhirat juga, Ustaz. Jadi jangan kebaikan dunia kita di dunia saja baik, tapi mungkin di akhirat kita nanti jelek kan, itu enggak bagus juga, Ustaz kan. Iya, saya kira itu, Ustaz. Iya, Masya Allah. Jadi motivasi yang luar biasa, anak muda memilih untuk menjadi penolong agama Allah. Ya. Ini hal yang langka dan unik di tengah kemudian masyarakat yang hari ini tengah lebih senang dengan yang sifatnya nongkrong-nongkrong, kemudian ya bersukaria, tapi kemudian beliau memilih untuk menjadi dai-nya Allah. Ya. Siapa yang paling besar memotivasi Bang Ardian untuk menjadi seorang dai? Ada nggak di luar Bang Ardian yang memotivasi? Yang memotivasi kedua orang tua, Ustaz. Kedua orang tua itu paling utama, Ustaz. Ketika saya memutuskan untuk bersekolah di sekolah di Bogor ini, alhamdulillah orang tua sangat mendukung dan berharap kamu bisa menjadi lebih baik lagi, lebih berkembang dengan menjadi seorang dai, insyaallah, Ustaz. Dukungan dan doa dari orang tua itu yang sangat memotivasi. Dan keluarga besar juga, Ustaz. Ya, benar sangat mendukung, Ustaz. Mereka rindu nggak dengan orang tua 1 tahun nggak bertemu dengan rindu sih, Ustaz. Alhamdulillah. Ada rencana mungkin sebelum setelah wisuda ini, mungkin setelah Idul Fitri di sekolah dai, mungkin kita diberi kesempatan untuk mudik dulu, Ustaz. Mudik ya. Sesuai arahan dari sekolah dai, bisa mudik, ketemu keluarga, nanti setelah itu penugasan, Ustaz. Ya. Nah, jadi saya ketika mungkin saya berapa hari yang lalu menelpon orang tua, bilang insya Allah kita nanti pulang, insya Allah saya nanti pulang sudah Idul Fitri. Ya, insya Allah. Kangen banget ya? Iya, kangen, Ustaz. Setahun kan itu ya, walaupun setiap pekan kita diberi kesempatan, Ustaz, untuk menelpon orang tua dari pondok, ya ada video call dan seterusnya. Tapi kabarnya di sekolah dai para mahasiswa peserta sekolah dai itu tidak boleh bawa handphone ya selama proses pendidikan. Bukan tidak boleh bawa, mereka bawa HP, Ustaz. Mereka bawa HP, tapi ketika orientasi itu disimpan, Ustaz, diamankan. Selama proses pendidikan. Selama proses pendidikan, Ustaz. Selama proses pendidikan. Nanti ketika menjelang penugasan Ramadan itu dikembalikan sebagai nanti kalau Ramadan ada laporan sebagai di sekolah, maksudnya kegiatan Ramadan di tempat-tempat tugas Ramadan itu lancar gitu, Ustaz. Jadi diamankan sementara ketika orientasi, nanti selama proses pembelajaran itu mencegah Ustaz, kan HP ini kan kadang ya kalau kecanduan gitu kan bisa melupakan pelajaran, melupakan hafalan Quran, Ustaz. Ya, karena kita juga ditargetkan juga menghafal Quran, Ustaz, di sekolah. Standarnya sekolah dai itu 3 juz, Ustaz. 3 juz. Ya, 3 juz 30. Tercapai ya kemarin? Alhamdulillah. Sampai berapa juz kemarin? Alhamdulillah 3, Ustaz. Ya, alhamdulillah 3. Modal awal untuk modal awal. Insyaallah, Ustaz. Ya, saya kira banyak inspirasi yang bisa diambil dari sosok Bang Ardian, anak muda, usianya berapa Bang Ardian? 25, Ustaz. 25 tahun, memilih jalan dakwah. Intansurullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum, menjadi penolong-penolong agama Allah dan istiqomah di jalannya. Ini barang langka ya, nggak semua orang mau memilih jalan dakwah ini, apalagi beliau bercita-cita inginnya berdakwah di daerah 3T. 3T itu daerah terluar, daerah terasing, kemudian daerah satu lagi T-nya ya. Pokoknya daerah-daerah emang yang tidak biasa dijangkau oleh para pendakwah
populer ya. Dia tidak ada di TV, tidak ada di Iya. sosmed mungkin, Iya. tapi beliau jelas ada di bersama masyarakat membina tauhid dan akidah. Betul. mereka. Ya. Terima kasih Bang Ardian Ya, atas terima kasih, kehadirannya. Ustaz. Semoga bisa menginspirasi pemirsa kita, Ya. para pembaca majalah Suhardiatullah. Masya Allah. Semoga Terima Allah kasih. berkahi antum Amin. menjadi seorang Barakallahu dai. fikum. Amin amin ya rabbal Jazakumullah alamin. khairan. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tips buat kamu biar duit gajian gak habis sia-sia. Buat rencana finansial, investasi, catat pengeluaran harian, tunaikan zakat dan infak. Tunaikan zakat dan infak di BMH mudah dan menyenangkan bukan? Haha.